Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema tentang kerja dengan kasih, terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai juga dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dan kami boleh diingatkan untuk merenungkan firman-Mu dan dipandu oleh kebenaran yang terus menyegarkan jiwa kami. Maka Tuhan, kami memohon kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi pengingat bagi setiap kami. Terpujilah Engkau karena kami bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Nah Bapak Ibu, Dr. Rebecca Lee Cranmer itu perempuan Amerika pertama yang berhasil memperoleh gelar dokter. Nah, tapi Bapak Ibu selama hidupnya dari tahun 1831 sampai 1895 ia itu sering sekali diabaikan, diremehkan, tidak dianggap, apalagi jadi orang penting itu tidak pernah sekali di dalam kamusnya. Tapi meskipun dia mengalami kendala seperti itu Bapak Ibu, Dr. Cranmer ini tetap setia mengobati sesama dan menggenapi tujuan hidupnya. Meski orang yang menilainya itu hanya berdasarkan ras dan juga jenis kelamin, tetapi Dr. Cranmer selalu ngomong bahwa dia itu bersemangat dan siap memenuhi tugas kapan dan di mana saja dia diperlukan. Nah, itulah yang selalu dia gaungkan kepada orang-orang di sekitarnya dan dia kerjakan. Dan Dr. Cranmer meyakini Bapak Ibu dengan merawat wanita dan anak-anak, mengobati para budak yang sudah dimerdekakan, dia itu sedang melayani Allah. Tapi sayangnya Bapak Ibu, semua pencapaiannya itu baru dihargai setelah 1 abad. Nah Bapak Ibu, kita melihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Paulus, bekerja dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan manusia, itu sedang berbicara bahwa kebenaran yang didasari di dalam Yesus itu sudah tidak ada lagi yang namanya orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, nggak bersunat, orang barbar, orang skit, ataupun orang merdeka dan budak. Tetapi di dalam Yesus, semua dan di dalam segala sesuatu itu membuat kita ini bisa bekerja, berkarya, berkontribusi, melayani apapun. Itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Banyak dari setiap kita, dari orang dulu bahkan sampai mungkin kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya Bapak Ibu, pasti ada yang namanya hierarki sosial kan ya. Orang akan dihargai dan dianggap penting jika mereka memiliki kekuasaan. Tetapi kalau tidak ada, orang itu seringkali dipandang sebagai hanya ala kadarnya aja, sebelah mata Bapak Ibu. Dalam kehidupan pelayanan kita pun Bapak Ibu, atau dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan aspek apapun Bapak Ibu, kadang kita juga merasa diabaikan, kita merasa diremehkan, kita merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Ada keinginan agar kita ini diakui, dimanusiakan setidaknya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam apapun yang kita kerjakan, Alkitab berbicara mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah memanggil kita untuk melakukan suatu tugas, kita sudah tidak perlu memikirkan bagaimana kita ini akan diterima dan diakui oleh dunia, melainkan kita ini patut bekerja dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Walaupun ada andil-andil lain, kita juga ingin dilihat oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mencari pengakuan dari manusia, semakin kita akan sering mengalami sakit hati, terluka, dan kecewa.
Karena manusia Bapak Ibu sejatinya tidak akan bisa memberikan pengakuan yang lebih memuaskan dibanding Kristus yang menjadi pusat dan tata kehidupan kita. Ketika kita fokus untuk melayani Allah, kita dapat menyelesaikan tugas yang paling sulit sekalipun dengan semangat dan sukacita dalam kuasa dan pimpinannya. Maka kita ini Bapak Ibu sedang dipenuhi oleh Roh Kristus yang terus-menerus tinggal dan membarui kita. Kita tidak lagi terlalu memikirkan apakah kita ini akan menerima pengakuan orang lain, tapi sebaliknya kita ini akan menjadi semakin rindu untuk menerima upah yang semata-mata datangnya dari Allah Bapak Ibu. Bertahun-tahun juga saya mengalami hal itu Bapak Ibu, berusaha mencari pengakuan orang lain, maka Tuhan akan menjatuhkannya Bapak Ibu. Tuhan akan menggantikan ketika kita sudah diperbarui hatinya hanya untuk berkontribusi untuk Kristus, maka kepuasan hati kita Bapak Ibu akan dipenuhi oleh Kristus. Nah, kita mau mencari pencapaian pengakuan dari manusia atau Tuhan yang senantiasa membuat kita riang, ceria di dalam kita menjalani aktivitas. Biarlah itu menjadi refleksi bagi setiap kita Bapak Ibu, agar kita ini juga berkarya, bekerja dengan kasih dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segenap pimpinanmu, terima kasih untuk segenap perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai dengan saat ini Tuhan menjagai hati kami agar kami tidak rapuh, tidak terluka tatkala orang lain melukai kami dan menyepelekan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi pusat hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, sukacita itu karena semangat yang Tuhan berikan, bukan karena pujian dan juga pengakuan dari orang lain. Biarlah kami belajar ya Tuhan, agar kami tidak haus dengan pengakuan dari orang lain, tetapi biarlah kami menjadi orang pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami pun berdoa sepanjang hari ini Tuhan yang memimpin dan menuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa berpaut dan melekat di dalam kasih Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.